Susah gua. Ngasih dulu dah. Saya mau ngasah dulu ya. Habis itu saya nyuci. Habis nyuci saya mandi. Nah, kalau udah rapi baru saya masak. Ya, maklum dah. Kehidupan saya sehari-hari emang begini. Masak sendiri. Makan sendiri. Nyuci baju sendiri. Tidur. Nah, kalau tidur kagak sendiri. Sebab gue ditemenin sama laki bini. Yang laki namanya Bamuk, bininya namanya Nyamuk. Padahal itu gue udah usir. Lantaran kagak pernah bayar kontrakan sama gua. Kalau siang doang dia pergi, malamnya dia balik lagi. Enggak, itu laki bini kagak tahu waduk. Tapi ya gua anggap itu semua buat hiburan gua aja. Pernah nih waktu malam banget gua pengen banget tidur, udah ngantuk banget. Dia berisik banget tuh berdua aku bini. Yang satu ngata gini, "Bang, kita main yuk." Kata lakinya, "Main apaan?" "Ya main tepok nyamuk bang, kita kan nyamuk, masa tepok pramuka." "Bagaimana bang?" "Ya begini mainnya, mari kita bermain, ayo main tepuk nyamuk. Tanganmu yang kiri menepuk tangan kananku." "Oh gitu bang?" "Iya, terus caranya bagaimana?" Si Bamuk jawab, "Mulai dari lambat, makin lama makin cepat. Kini berhati-hati, marilah kita mulai." Pas begitu gue bangun, berisik banget sih lo. Wal gitu tidur. Udah ngontrak kagak bayar, berisik lagi. "Diam!" Nyamuk dia pergi. Aku udah pergi, gue tidur, dia balik lagi. Dia bisik-bisik berdua. "Bang, kayaknya kesimpulan marah tuh. Bagaimana kalau kita hibur?" Hibur bagaimana? Hibur begini. "Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku." Bininya jawab, "Aku pun begitu, tak lelap tidurku sebelum memandang wajahmu. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu." Udah semua di badan, udah beringsang banget. Gue mandi dulu dah. Dari pagi. Udah begini kan enak, kelihatannya necis. Semua pekerjaan ini udah beres, alias udah kelar. Dengan kata lain, udah rapi. Bukan cuma rapi, tapi rapi jali. Dan perlu diketahui bahwa semua pekerjaan ini saya kerjain dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Siapa dulu? Disemprul. Ya enggak? Ya enggak? Nah, pemirsa Betawi Ngaprak dimanapun Anda berada, Nyai, Engkong, Nyak, Baba, adek, empok, anak, cucu, encang, encing, pokoknya semuanya dah yang saya kagak bisa sebutin satu persatu.
karena yang satu capek, yang kedua durasinya kagak cukup, iya enggak? Indahnya hidup ini kalau kita bersyukur. Saya ingat nih, tadi kan saya habis olahraga tuh, habis gerak badan. Saya ingat, kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi gini, ajarkanlah anakmu berkuda, memanah, dan berenang. Maksudnya apa? Nabi nginginin umatnya biar supaya sehat, jasmani maupun rohani. Sebab kalau kita sehat, badan jadi kuat. Kalau kita kuat, jadi badannya. Kalau kita kuat, kita kerjanya semangat. Nah, sebab kalau kita sakit, badan kita embek, kacacian ngembrak. Udah gitu juga badan kita kalau tepok, badan kita jadi boyok. Kalau badan kita boyok, dikit-dikit tempel koyok, dikit-dikit tempel koyok, ya enggak? Aduh, makanya kerja itu harus semangat. Nah, kita balik sama topik pembicaraan kita tentang masalah yang tadi tuh. Yang pertama, masalah berkuda. Nah, masalah berkuda ini saya udah serahin sama Pak Prabowo karena dia yang punya kuda banyak. Terus kalau masalah memanah itu saya udah serahin sama Robin Hood yang dari Inggris. Dan kalau di sini saya serahin sama Sri Kandi. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah masalah berenang. Karena apa? Karena masalah berenang itu penting banget. Coba dah pikirin, kenapa harus berenang? Padahal itu di tempat sana, kediaman Nabi itu kan gurun tandus, padang pasir, jauh dari laut. Tapi kenapa harus berenang? Nah, ini ada apa dengan renang? Karena saya orang yang berakal dan sering berpikir, maka saya melakukan riset dengan berbagai disiplin ilmu yang ini akhirnya menjadi penemuan yang fenomenal tentang masalah renang. Sebab kan kita tahu kalau masalah renang seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Tuh, berenang ada lagunya. Ternyata bahwa renang itu saya ambil dari ilmu filsafat, jadi filosofinya tinggi. Di mana filosofinya? Ternyata renang itu kan punya gaya. Nah, gaya-gaya renang itu mengandung filsafat yang sangat tinggi. Gak percaya? Nih, kita buktiin. Sekarang ada renang yang namanya gaya dada. Gaya dada. Nah, orang yang hobinya renang gaya dada itu adalah orang yang sombong. Sebab kalau orang sombong itu kan namanya membusungkan dada. Padahal juga salah. Kenapa dia sombong? Karena busung itu punya perut. Gimana-mana kan busung perut. Nah, kalau dada nyesek. Nah, ya kan? Itu dada. Nah, dada yang gaya dada itu biasanya yang punya para penguasa, ya kan? Dia kan kalau nyuruh taruh pinggang setinggi dada. Jangan mentang-mentang kuasa memandang orang dengan tidak sebelah mata, ya. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tuh, itu gaya dada termasuk orang yang sombong. Yang kedua, gaya punggung. Nah, ya kan? Kalau gaya punggung itu sifat orang yang sering sakit. Nah, ya, makanya kalau dia sering sakit, punggungnya dikerokin. Nah, jadi kalau orang gaya punggung, orangnya sakit-sakitan tuh. Nah, dikerokin punggungnya, yang gaya punggung. Ada lagi
gaya kupu-kupu. Nah, ini gaya kupu-kupu ini. Kupu-kupu kan terbang, indah warnanya, nemplok kan di kembang. Nah, jadi udah nemplok, itu dahan kagak patah. Nah, itulah sifat orang muslim sejati. Itu gaya kupu-kupu. Indah dilihatnya karena dihiasi dengan akhlak. Nah, itulah gaya kupu-kupu. Ada lagi terus gaya apa lagi nih? Nah, saya belum ingat. Yang terakhir itu gaya katak atau gaya kodok. Waduh, sebenarnya ini yang paling bahaya nih. Lihat dah, kalau katak berenang, itu tangannya kan yang depan, ya yakin tuh. Wah, yang belakang dia tendang. Wah, ini kalau yang gaya katak adalah sifat pemimpin yang rakus kekuasaan. Ini diktator, menghalalkan segala cara. Inilah sifat renang gaya katak. Nah, maka itu jangan diikutin. Ini yang namanya kodok. Tahu nggak? Itu kodok binatang yang paling unik. Uniknya apa? Nasabnya kagak jelas. Itu kodok. Di mana-mana juga kucing anaknya kucing, kambing anaknya kambing. Giliran kodok anaknya cebong. Makanya situ paling jelek. Udahnya badannya jelek. Kodok. Terus juga apaan kodok kerjanya? Cuman bisanya doang gelembungin suara doang. Tuh kodok. Apalagi udah jelek banget buduk. Wah, ya loh. Makanya jangan ditiru deh sifat kodok. Ya. Nah, itulah tadi masalah renang, sifat-sifatnya. Dan terakhir nih, buat Anda semua tentang masalah renang ini, saya punya pesan. Pesannya begini. Berenang jangan berenang kalau tiada airnya. Berenang boleh saja kalau ada airnya. Wassalam. Snoop Dogg.